Hai sahabat Kompas, kembali lagi bersama Riana A. Ibrahim, wartawan Des Budaya, dan kali ini saya nggak sendiri. Nah, di sini udah ada dua cowok-cowok tampan nih kayaknya ya. Tampan atau nggak nih? Wah, langsung wush, yang satu langsung wush, Tampan gitu. Tampan dan ampar. Oke, di sini udah ada Vino Gebastian dan juga Kristo Immanuel. Yeay! Ayo rame-rame yang kerja ikut tepuk tangan. Iya, karena di sini harus rame ya. Ayo pulang cepet habis ini pulang. Cepat. Nih, dalam rangka apa nih? Hari ini dalam rangka Maulid Nabi, bukan? Ini kan tanggal udah mendekati 30 September ya. Benar. Berarti apa tuh? Oh, apa Berarti itu? sebentar lagi Oktober. Oktober. Kirain. Oktober. Karena Tanggal belumnya 24 Oktober. Yang itu Ada. My Annoying Brother. My Annoying Brother. That's right. Nah, ini sudah ada gambarnya. Ini berarti brothernya. Bukan. Oh, bukan. Sister. Oh, sister. Iya, aku sister. Sister. Jadi sebenarnya My Annoying Brother ini tentang apa sih? Mungkin Mas Iya. Vino. Oke, Kristo akan menjelaskan. Yang dia akan jelaskan oleh Mas yang sebelah sana. Oke, baik. Masuk, Mas, Silakan masuk, Mas. dulu gitu. Nah, Oke, My Annoying Brother itu sebetulnya sebuah cerita tentang kakak beradik. Yang satu adiknya itu mantan atlet judo nasional. Yang satu ketika itu dia kecelakaan dan membuat matanya jadi buta. Oke. Nah, satunya lagi kakaknya itu seorang mantan narapidana gitu. Jadi memang sebuah cerita tentang kakak beradik Ya. dengan background yang beda banget nih. Satu saat harus bertemu lagi gitu. Gitu nggak sih Tok? Benar nggak? kayak berfilm deh. Benar. Itu apa itu? My Adventure Brother. Bukan. Bukan. Pokoknya intinya gitu. My Adventure. Bukan. Iya, bukan. Jadi Itu bener sih, menceritakan itu. tentang hubungan seorang kakak beradik yang bisa dibilang Love-hate relationship. love-hate lah ya. relationship. Gitu. Annoying tapi sayang gitu. Yes. Yang akhirnya harus bertemu kembali di saat adiknya itu kecelakaan. Nah, kakaknya di penjara. Nah, ketika kakaknya di penjara itu, gimana caranya dia untuk bisa bebas dari penjara itu? Dia menggunakan alibi bahwa dia akan merawat adiknya. Nyebelin kan? Oh, itu bisa ya kayaknya. Sebenarnya gitu, itu bisa. Kita panggil langsung narasumber Kami Ilyas dari Muta. penjara. Enggak. Singkat cerita seperti itu. Iya, Nah, betul. disitulah hubungan kakak adik ini yang apa namanya yang udah terpisah lama harus bersatu lagi dengan keawkwardannya, Iya. dengan ya punya dendam masa lalunya sampai ya akhirnya ya dia harus bisa jalan bareng gitu. Nah, kalau Kristo di sini berarti kalau Vino Saya kan nemenin doang. Kristo di sini Saya nggak nemenin ada di sini aja. sebenarnya. Kristo apa ya? Ini siapa ya? Asisten ya berarti. Jadi, Bukan ya? sini mau minum mungkin Iya. minum. Enggak, kalau aku di sini berperan sebagai Fauzan namanya. Fauzan ini adalah temannya Bang Vino. Jadi ceritanya Fauzan ini berteman dengan Bang Vino ini gara-gara Fauzan Temannya dengan Jaya. Jaya. Oh, Temannya Jaya. ya, temannya Jaya ini si Fauzan ketemu sama Jaya ini di sebuah kegiatan yang kurang legal gitu. Jadinya kita bertemu dan berteman di situ. Berteman. Ya Tapi ketemu yang masuk lah. penjara dia doang. Nggak terima banget teman. Dia hampir. Hampir ketemu di penjara. Hampir ketemu di penjara. Hampir penjara. Cuman penjara. akhirnya kita bertemu lagi setelah dia keluar dari penjara dan menjadi sebuah pertemanan yang agak aneh gitu, kayak love-hate relationship juga. Iya. Jadi My Annoying Brother nih yang annoying gak cuma brothernya doang, tapi Semuanya. Semua karakter. saya juga Iya sih, annoying. Mas juga annoying lama-lama ya? Oh, enggak. Jangan gitu dong. sorry. Mas juga, Mas. Mas juga nih Mas ya? Semuanya. Semuanya annoying di sini. Jadi emang karakter My Annoying Brothers ini agak sedikit agak beda dari apa namanya dari film original. Iya. Ini kan sebuah remake ya, remake dari Korea. Korea. Kita berusaha untuk mengisi lubang-lubang yang ada di film aslinya, terutama di karakternya. Jadi karakter Fauzan ini dan karakter-karakternya lebih ditebelin lah di film My Annoying Brother ini. Termasuk disesuaikan dengan kondisi lokal kita Iya, ya. Yes, pastinya iya. di localize. Gitu. Tapi jadi pelatih judo juga. Dia bukan. plus pelatih semua ya, lumba-lumba, semua. Pelatih catur. Pelatih catur juga, remi juga Iya, ya. terus congklak. Congklak. Enggak, kalau aku jadi temennya yang jadi pelatih itu si Amanda yang Kathleen. diperankan oleh Oh, Kathleen Halderman. Iya. Gitu. Nah, ini prosesnya sendiri udah selesai kan? Proses syuting itu berapa Sudah. lama? Proses udah selesai sebulan. Sebulanan lah ya, sebulanan. Readingnya sebulan, syutingnya sebulan. Gitu. Tapi sebelumnya sempat nonton versi Koreanya nggak? Buat misalnya mungkin membandingkan atau Nah, itu dia. Kalau aku pribadi nontonnya setelah baca skripnya justru. oh, tapi sempat nonton. Sempet nonton, tapi dulu soalnya tahu. sama. Iya, Bang Vino juga.
Oh, keren mau gimana? Kok lanjutin. bingung Nah, sih? kalau dulu pernah tahu filmnya ada, cuman belum nonton. Akhirnya kemarin. Sebentar, saya pukul dulu ya. Belum lama. Ya ini emang annoying ya, memang karena temanya annoying. Jadi waktu itu kan? pernah nonton. Oh ini balikin Mendalami, dulu pas suara mendalami saya. sekali ya. Iya. Nonton dulu My Annoying iya bener My Annoying Brother, belum sempat nonton tapi tahu filmnya. Tapi akhirnya kemarin setelah baca skripnya baru habis itu berkesempatan untuk nonton gitu. Iya. Ini berarti ditawarin atau memang casting tadinya awalnya? Ini sebetulnya maksa sih sebetulnya. Maksa gitu. Harus mau. kalau Saya nggak, gitu. saya nggak. Enggak, waktu itu awalnya sebetulnya Life Like Pictures tuh punya project ini tuh udah lama banget gitu, udah lama banget. Terus suatu saat ditawarin mau lihat gak skripnya sama Mbak Lala waktu itu. Nah terus ditawarin, dibaca skrip, wah ini bagus banget. Terus oh gue mau nih kalau misalnya emang jadwalnya ini, tapi bukan gue tuh emang gak ditawarin sebetulnya awalnya. Nggak sengaja baca ya? Ada. Baca mesti kira apa nih? pengen Bagus nih, kayak cocok aku dong. Gue ya, awas lu gitu. Karena memang di kita nih sekarang udah agak jarang banget film tentang kakak adik cowok. tapi yang cowok sama cowok gitu kan. Pas itu ini menarik banget gitu. Tapi kan semua pemain itu kan atas approval dari CJ Entertainment kan. Jadi nggak bisa, gue mau langsung Ya, bisa betul, gitu. betul. Dan ternyata mereka memang lagi mencari pemain. Memang lagi mencari pemain gitu, dan dari pusatnya oke, dan schedule-nya oke banget. Tapi sebelumnya pas begitu baca tuh nggak tahu kalau itu tuh sebetulnya remake. Taunya ini bagus banget ini. Oh ya udah, ntar kalau misalnya ini coba ya, siapa tahu jadwal lo ini gue tanya ke CJ gitu kan. Hah? Ini ada ininya, ada film asli. Iya ini film remake. Oh gitu. Tapi setelah gue baca skripnya, terus sempat nonton film aslinya, cukup pede sih dengan dengan skrip yang kita punya gitu, karena film aslinya udah bagus. Tapi dengan adanya penyesuaian ke Indonesia, terus karakternya lebih tebelin, ceritanya lebih didalemin, pasti ini buat orang yang udah pernah nonton film aslinya bukan cuman kayak punya memori terhadap film sebelumnya, tapi kayak punya ada sesuatu yang baru lagi nih yang mau ditawarin gitu. Ya aku merasa juga filmnya yang ini bakal lebih relate lagi sih ke masyarakat Indonesia, karena banyak hal yang ngerti kayak YTTA gitu, yang tato aja gitu. Yang tato aja. Bener, kayak adik kakak, dinamika antara adik kakak di Indo pun ada hal-hal kecil-kecil yang sebenarnya itu Indonesia banget gitu. Benar. Nggak tahu ya, kalau perempuan sama perempuan adik kakak kan biasanya walaupun nggak semua tapi agak lebih gampang untuk mengutarakan. Iya betul. Kasih sayangnya. Love language gitu ya, kasih sayangnya atau apa. Tapi kan kalau cowok kan lebih jaim, lebih gengsi. Bener. Nah, poin itu sebetulnya yang deket banget sama kita tapi hampir gak pernah diceritain gitu. Nah, kita mau coba ngangkat itu sih. Tapi ini kalau sempat lihat teasernya gitu ya, emang hubungannya memang tadinya hate gitu, bahkan tadinya Angga kayaknya sebel banget gitu ya sama si abangnya si Jaya, sama Jaya gitu. Tapi ternyata lama-lama akhirnya mulai dekat itu. Iya, memang nggak mereka punya dendam masa lalu sih sebetulnya, punya dendam masa lalu yang nanti kalau teman-teman nonton filmnya pasti akan kebuka gitu, walaupun di film aslinya pun udah ada. Tapi kita punya beberapa angle yang baru gitu tentang keluarganya si Jai dan Kemal ini. Jadinya mungkin penyelesaiannya agak sedikit beda gitu. Agak sedikit beda. Spoiler ya. Penyelesaiannya agak sedikit beda. Benang merah tetap sama tapi penyelesaiannya agak sedikit beda. Nah, itu yang pengen kita coba ulik lagi di versi yang Indonesia ini. Dan kebetulan si My Annoying Brother ini memang diproduksi langsung oleh CJ ya. CJ turun tangan langsung. Iya, CJ turun tangan langsung. Untuk ngecek, untuk melihat kayak perkembangan dari skrip aslinya saat diadaptasi itu bagaimana gitu. Dan kayaknya setahu gua ada translatornya juga yang ngejelasin. Oh, gitu. Jadi setiap skripnya itu yang ditulis oleh penulis ini dibawa ke sana untuk dicek lagi sama penulis. Karena kan kayak misalnya ditulis di skrip ya, mereka makan nasi uduk. Nah, orang Korea gimana coba? Uduk. What is uduk? What is uduk? Uduk. Uduk is sitting down. Uduk. Duduk. Terima kasih. Nah, tapi pendalamannya sendiri gimana tuh kalau misalnya dari Vino sama Kristo nih di sini? Pendalaman karakter. Yep. Kalau pendalaman karakter, kalau aku sih, aku pas nonton yang aslinya, sengaja bagian part karakterku yang diadaptasi itu, aku
skipin, jangan sampai nonton fullnya adegan dia. Oh. Karena aku nggak mau subconsciously jadi ngikutin gitu. agak ngikutin gitu. Karena aku diskusi sama Bang Vino kan, kayak kita ngobrol terus kayak, toh kayaknya yang versi kita harus lebih deket deh gitu. Kayaknya kita bisa dibikin kayak jadi kayak another brother gitu. Bromance-nya gitu ya. Apa? Bromance. Bromance. Bukan dong. Ada lagunya, ada lagunya. Nah, terus jadinya kita punya dinamika sendiri gitu. Dan seru yang ngobrol sama Bang Vino tuh idenya liar gitu. Jadi kayak gimana ya supaya temanannya aneh. Gue baru ngarang, idenya tuh cemerlang. Idenya tuh liar gitu. Liar tuh bisa baik, bisa buruk loh. Iya, oke, kan oke. tapi bisa baik kan. Iya, Tapi iya, maksudku buruk nih. Jadi enggak ya. Baik. Maksudku baik. Gitu. Jadi kayak dinamikanya tuh antara Fauzan dan Jaya tuh menarik banget. Tapi at the same time kan pas syuting ataupun pas reading aku ngeliat juga kan dinamika antara Jaya dan Kemal kan. Itu pas ngeliat itu tuh kayak gemes gitu ngeliatnya kayak Gemes gitu. Kok sama sih kita ya? Iya, wah bagus. Iya, tangan aja tuh. Jadi emang kalau karakternya Fauzan ini di film aslinya mungkin nggak di nggak didalemin Iya, kayak nggak di sini di-explore gitu, banget lah. explore kayak gini gitu. Nah, jadi begitu pas dapet skrip ini kita enak banget nih nge-build-nya, enaknya seperti apa hubungannya gitu. Jadi ada dapat hubungan antara kakak dan adik, ada hubungan antara pertemanan gitu. Iya, Dan semua betul. itu jadi akan relate gitu. Dan pertemuan antara Fauzan dan Jaya juga ada perbedaan dari yang film aslinya. Kayak kita Iya. pertama kali ketemunya aja beda gitu ya kan? Beda. Ini nggak boleh dibocorin ya, tapi pertama ketemunya. Oh boleh, Nggak jangan dong nonton di Itu dulu bioskop. ya. Seru sih, pokoknya seru lah, Iya. seru. Pokoknya nonton tanggal 24 Oktober. Tanggal 24 Oktober. Di bioskop. Tapi nih pengalaman kerja Vino sama Kristo ini baru kali ini atau sebelumnya udah pernah? Pertama kali. Sama semuanya aku pertama kali. Hah? Emang iya? Iya, sama Kristo, sama Angga, sama Kathleen pertama kali. Oh sama yang megang boom juga? Pertama bener. Sama saudara? Enggak dong, Mbak Dina. Pertama. Oh, Mbak Dina juga Dina pertama. juga ya? Mbak Dina Pertama. Oh Pertama iya semua. bang? Iya. Baru tahu. Sama kalau sama Life Like Pictures udah pernah waktu itu Wiro Sableng. Tapi kalau sama Base baru pertama kali. Sama CJ baru pertama kali. Ih keren. Nah ini gimana tuh pengalamannya pertama kali, serba pertama kali? Tadinya pas pertama kali Kristo coret-coretan aja. Bukan tuh gue. Jangan dong. Kenapa saya dikik? Seru sih. Seru. Waktu pertama kali kita reading tuh kelihatan banget energinya tuh gede banget gitu. Maksudnya teman-teman ini Gue datang- lompat-lompat. Oh, karena energinya gede. Salto gitu. Olahraga. Oke, kaya. Baby enggak ya? freeze. Ini keren banget. Jadi waktu kita reading pertama kali itu datang ke tempat reading gitu, udah membawa sesuatu gitu. Jadi nggak kayak yang oh ya reading seperti biasa. Jadi kayak udah ngebawa energinya masing-masing. Kayaknya kalau gini gimana dan semuanya jadi kayaknya enak ngeblend gitu. Termasuk sama Angga dan Kathleen. Yes. Ya karena itu yang jadi adenya kan, jadi emang Betul. chemistry-nya Iya. Kalau Angga nanti punya sub story sama Kathleen, aku punya sub story sama ini nih. Yoi. Kita juga cinta-cintaan. Ada romance tadi ya. Betul. Seru sih dan kan ini pertama kali sama Bang Vino ya. Jujur pas awal-awal deg-degan banget karena kan gitu. belum pernah ketemu cuman di premier gitu. Soalnya gue selalu kekerasan di produksi lain. Cuma Iya, di lihat premier dari kan Bang Vino jauh suka gitu orang, ya. Bang Vino, duak, gitu, disikut, duak, oh berdarah gitu. Dia uppercut gitu. Iya, tuh gue kayak tadi pas pertama kali ketemu, Bang udah deg-degan takut kena sikut, enggak ternyata kena tumit Enggak. doang. Sama aja ya. Sama aja. Dia agak ini ya. Sorry, imajinasi ya. Emang suka nggak imajinasi bisa liar, disebut. liar. Liar ini berarti idenya Liar. Oh, liarnya saya ya berarti ya. Iya. Liar dalam arti sebenarnya itu. Enggak, tapi seru sih dan awalnya deg-degan, cuman ternyata pas ngobrol, diskusi, ternyata asik banget gitu. Karena Bang Vino juga selain jadi partner di film, jadi teman diskusi yang aktif juga. Kayak kita sebelum adegan tuh suka, mana aja bro, santai. Sebelum adegan tuh kayak diskusi, gimana ya Bang biar lebih bagus gitu. Ntar kita kasih idenya ke Mbak Dina, abis itu baru ditolak gitu. Oh baru ditolak, tetap ditolak ya. Kayak Mbak Dina udah Tapi punya gambaran Kristo tuh sempet bikin skrip loh ya. Teks dialog maksudnya. Oh iya, gue ngetik gitu. sendiri. Iya, jadi kan gimana ya waktu kita diskusi waktu reading gimana ya enaknya pas part ini ya. Terus dia bilang coba deh gue coba kulik gitu kan. Terus dia tiba-tiba berapa hari kemudian gitu cepet banget.
Bang gue udah bikinin skrip ininya nih buat ini. Wah ternyata luar Ternyata biasa. skrip sequel. Jadi kita syuting film beda Mbak Dina yang ini. Cuman padahal dibutuhinnya cuman kayak tektokan dua kalimat itu dia bikinnya Jadi berhalaman. sampai trilogi gitu. Ya bener. Langit dan awan. Gonjang ganjing gitu ya. Ini yang bagian Gonjang panjang. ganjing. Gonjang ganjing. Jadi buat gonjang ganjing. Aduh, gonjang ganjing. Bagus ya gonjang ganjing. Iya. Tapi berarti kan tantangannya tapi apa nih? Kan walaupun seru pasti tetap ada dong tantangan atau hal-hal yang memang harus akhirnya saat syuting itu harus diselesaikan dengan cepat gitu, butuh solusi cepat dari kalian berdua. Iya, tantangan paling utama kalau buat saya pribadi sih ngebangun chemistry sama semuanya ya, karena kan baru pertama kali syuting. Terus sama Angga juga sebagai adik kakak mau dibikin adik kakak yang kayak gimana nih gitu. Kayak gimana gitu, nggak pengen kayak si versi aslinya sih. Pengennya lebih ya natural Indonesia aja, lebih lokal Indonesia aja gitu. Terus karena ada beberapa adegan ya Bang ya yang di Koreanya pas kayaknya kalau dibawa ke Indonesia nggak bisa gitu kayak aneh gitu, terus bukan sesuatu yang normal gitu. Kayak misalnya gini deh, mereka orang sana tuh anak-anak mudanya itu misalnya kayak pergi ke tempat hiburan tuh kemana sih? Itu nggak mungkin kita bawa ke sini. Gitu. Benar. Terus hubungan adik kakaknya tuh kayak gimana sih? Kan kalau kita nonton sananya bagus untuk di sana, tapi kalau di sini kayak orang akan kayak gitu. Kayaknya nggak kita banget. Nah itu didiskusin bareng-bareng gitu. Dan itu yang membuat karena pemain-pemain itu sangat open, sangat bersemangat untuk bikin film ini jadi sebaik mungkin. Jadi kesulitan-kesulitan tadi itu bisa jadi mudah sih sebenarnya kalau buat gue sih. Kalau Kristo? Kalau aku tantangannya yang pertama juga sama chemistry, karena kan pertama kali, sama yang kedua tuh pemarut kelapa. Iya, tantangan itu kan kita syuting di pasar. Bukan, aku bukan jadi pemarut kelapa. Kita syuting di pasar, jadi cuman bisa take pas pemarut kelapanya berhenti marut. Wah, gitu kan. Ya, aduh. Marut lagi. Cut. Oke, kita mau take, maaf kita take dulu ya, kita dulu. Oh ya, udah pegang kelapanya. Buruan. Action. Lagi gitu. Gitu. Dan lucunya kayak udah bayarin aja kelapanya gitu. Iya. Terus dia bilang, kamu satu syutingan gak bisa saya bayar. Iya. Ternyata omsetnya gede banget. Omsetnya lebih gede dari jualan film. Kaget kan? Makanya mulai sekarang kita jadi mau pemarut bikin kelapa bisnis aja baru. kita ya? Kita mau bisnis baru ya Bang. Bukan bisnis pemarut kelapa. Vito coconut kita bikin. Vino Cristo coconut. Mantap. Nanti kalau butuh kelapa diparut kabarin kita aja. Bisa. Atau Nomor ini di bisa bawah sini. buka franchise di Pasar Palmerah juga Iya, bisa. bisa. Boleh tuh, benar. Boleh tuh, Bang. Ya, Kak. Boleh. Ide yang brilian ya. Menarik. Bukan ide liar ya itu ya. Iya, tadi? Enggak, itu brilian. Brilian ya, oke. Ide yang luar biasa gak nyambung ya. Tapi, nah ini, kan masing-masing punya saudara ya? Ya. Asli maksudnya? Iya, asli palsu. dong. Iya. Aku juga mau jadi saudara, nggak bisa ya? Masuk. Ya bebas boleh. Bebas, Ntar boleh ya? kasih formnya dulu. Google Form, Google Docs form. Oke, nah itu berpengaruh nggak? Maksudnya dalam, ini kan sama-sama kalau Vino saudaranya sama-sama laki-laki kebetulan. Laki-laki tapi yang laki-laki tuh justru beda umur itu jauh banget. Beda umurnya jauh banget. Jadi nggak bisa jadi Patokan buat nggak punya pengalaman yang kejadian di film ini nggak pernah dialamin sebelumnya. Punya kakak yang paling deket pun juga itu perempuan gitu. Jadinya Aku beda. cewek, adik perempuan. Tapi apa arti saudara buat kalian gitu? Saudara apa ya? Saudara tuh kalau deket berantem mulu, kalau jauh tuh kangen. Saudara tuh kayak sebetulnya adik kakak itu tuh tempat Curhat, kita curhat, tapi kadang-kadang curhat sama adik kakak tuh nggak bisa segamblang ketika terbuka ketika sama temen kan. Betul. Tapi saudara itu tempat yang memang kalau misalnya ada masalah apapun kita pasti lari ke rumah ke saudara. Itu tuh kayak gitu tuh. Jadi kayak mungkin annoying tapi sayang. Betul. Terus tempat yang kayak rumah tapi orang gitu. iya berkeluh kesah tuh biasa sama Ih kok lu gak ada atapnya gitu. Kan rumah tapi orang. Mana atapnya gak ada. Aneh banget. kayak gini deh. Pintu. Misalnya pintunya. kita punya masalah nih di luar. Tanpa harus kita curhat. Saudara itu udah tahu. Iya udah punya feeling gitu. Udah punya feeling. Karena kita nangis. Udah tahu sedih nih. Kamu kenapa-napa? Kok tahu? Gue tahu gitu. Enggak tapi kayak ya dia bisa ngebaca vibe gitu. Iya dan itu yang ngebuat hubungan itu tuh jadi sebetulnya jadi spesial banget gitu. Tanpa kita harus banyak curhat secara verbal atau apa gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Kalau aku malah ngeliatnya kayak saudara tuh kayak sahabat karena kondisi.
kayak kita kan nggak bisa milih ya. Iya. Bukannya gue nggak mau, cuman kayak ya kalau sahabat kan kita gara-gara ketemu di tempat, di sekolah, di Dan kita bisa kantor, nentuin, terus ya. lama-lama oh deket nih, oh gitu kan kebangun. Kalau ini kan ya mau nggak mau kita satu rumah gitu kan. Jadi ya paham banget bahwa banyak banget saudara tuh yang awalnya berantem. Karena kita deketnya tuh bukan karena saling cocok, tapi kayak ya terpaksa orang satu rumah gitu. Iya. Ya mau Tapi nggak mau, gitu. iya, tapi ya balik lagi karena saudara sayang, jadi sesuatu yang pelan-pelan awalnya mungkin kita dalam tanda kutip musuhan atau sesuatu yang annoying, tapi kan perlahan-lahan kita membangun chemistry dan akhirnya jadi dekat. Dan akhirnya kita menjadi presiden dan kita menjadi pilot, kita menjadi tukang bakso, Gua nggak ngerti arahnya Tolong dong, kemana. tolong dong jadi diberi batangan tukang gitu ya. print fotokopi. Oh ya, tukang parut kelapa tadi juga Ya, bisa ya. bisa. Tadi bisa. Bingung gue tadi arahnya mau kemana, itu hilang Iya, gitu di tengah. bingung, blank. Oke. Ya udahlah. Ini masing-masing kan sebenarnya nggak lintas genre ya. Kalau Vino emang udah sering macam-macam kan. Kristo juga. Nah itu Juga iya. gimana penyesuaiannya misalnya dari setelah yang kemarin misalnya syuting komedi nih, terus kemudian nih balik ke drama lagi, apa gitu? Nah, kalau buat aku pribadi, aku nggak pengen misalnya secara di skrip tuh plotnya drama gitu ya. Ketemu sama komedi, aku berusaha kalau sama lawan main yang punya track membawakan komedi gitu. Aku berusaha ngejaga banget biar nggak masuk ke areanya komedi gitu. Kadang dengan kita menjaga itu justru kita akan menjadi komedi sebetulnya. Ya, Tapi kalau kita berusaha untuk Lucu gitu ya. ngelucu, Nyolong gitu. nyolong atau apa, itu malah jadi bikin apa namanya? Dinamikanya nggak enak. Iya, nggak enak itu Jadi karena awkward malah. Iya, penulis skenario itu kan udah plotting kan, ini dia partnya ini di komedi ini. Nah, beruntungnya dengan Kristo apa namanya, pengalaman di komedinya lebih banyak gitu. Jadi dia bisa masukin part-part yang walaupun karakter Jaya ini nggak komedi, tapi dia bisa apa ya toh? Iya, jadi ngeluarin punchline dari situnya. Punchline yang kita tuh bisa masuk Karena tanpa harus karena dia nggak berkomedi jadi lucu gitu, kayak responnya dia yang bikin lucu Pas gitu. ya, responnya Iya. timingnya pas. Iya. Gitu. Gantian. balikin lagi deh. Iya. Kita nggak dapet nih. Hah? bagiannya. Ntar. Jauh ya. Untuk jadi pesawat dulu. Wih. Kalau Kenapa ada suara? gitu ya. Kalau Kristo sendiri gimana tuh? Bunyian. Apanya? Lah. Hah? Yang tadi. Itu di lintas. Oh, Lah, gimana? Lo kan banyak kan main Sorry. Komedi, terus Komedi, sekarang sekarang. lo ada dramanya juga di sini ya. Ada drama, ada makanya komedi. Iya. Betul. Dan kalau aku sih apa namanya berpindah project tuh sama juga kayak Bang Vino, kayak apa namanya melihat porsi masing-masing lah. Karena nah enaknya itu adalah awal aku deg-degan sama Bang Vino kan belum kenal kan. Cuman setelah kenal dan kerja bareng tuh seru karena Bang Vino tuh kayak oh ini kayak momen komedi di lu gitu. Ntar kayak ada momen oh ini kayak momen komedi di berdua nih karena ada karakter satu lagi kayak gara-gara ngelihat dia kita udah jadi kocak gitu. Ada yang kayak pas ketemu awalnya kocaknya di aku terus pindah ke Bang Vino gara-gara reaksinya atau gara-gara diksi dari Bang Vino gitu-gitu. Dan kayak kita nggak perlu omongin itu, cuman kayak sama-sama kayak tahu gitu kayak oh ini pindah ke sini nih, ini pindah ke sini gitu. Kadang kan sih. kalau main kan komedi itu susah ya. Kalau buat aku pribadi tuh susah banget. paling susah tuh komedi. Nah kadang-kadang lawan main kita itu komedian kan. Kita harus tanya gitu ketika dia ngelempar jokes, apa reaksinya, harus gimana reaksinya. Ya, betul. Karena itu Biar penting masuk, banget biar iya. masuk gitu. Karena banyak aktor juga yang bukan nggak bisa kerja sama, tapi kadang-kadang dia berkomedi. Kita malah ikut berkomedi gitu. Iya. Jadinya Kayak bukan reaksinya malah reaksinya malah digituin. reaksinya malah jadi aduh kaget. iya malah di apa ini tuh istilahnya? Dipatahin, nggak. Karena dia mau ikutan berkomedi. Nah kalau gue lebih cenderung kayak kan lo udah masukin kayak gini nih. Apa reaksi yang bisa gue tawarin biar membantu Punchline tadi, punchline buat tadi nebelin. buat nebelin. Betul. Nah itu tuh memang harus kita kerjasama gitu. Itu emang harus benar-benar diobrolin gitu. Dan reaksi-reaksi itu kadang justru membuat memang dari awal rencananya misalnya nih komediku punchline-nya itu emang nggak boleh lucu banget. Punchline-nya memang sengaja nggak lucu kadang misalnya. Dengan punchline yang nggak lucu dengan sengaja Justru itu reaksinya lucunya Bang gitu ya, Vino sebetulnya. bikin jadi komedi Lucu, gitu. iya. Nah Bang Vino nya nggak boleh kayak loh jangan kayak ngelawak. iya. Saat dia ngelawak jadi kayak ih kok Iya. Malah jadi cringe ya. Betul. malah matahin lawan Punchline. mainnya. Betul Iya. gitu. Nah, kerjasama itu yang harus kayak sama-sama tahu tempatnya di mana, terus nggak boleh ada yang egois gitu. Makanya kita sebelum beradegan tuh kayak
Bang bisa lucu apa ya gitu. Iya. Gitu. Karena kan komedi kan apa ya kayak Subjektif lah ya. dinamis banget, subjektif Iya, banget. betul. Mungkin buat kita nggak, mungkin buat kita lucu, buat orang lain nggak lucu. Kadang kan ada yang kayak pas syuting, anjir lucu banget Lucu ya. banget, ternyata Ih, pas itu nonton, nggak kena gitu. Karena mungkin internal aja gitu lucu. Ya, Betul, bisa iya. juga. Makanya kayak kita tuh sebisa mungkin persiapin dari preps, bukan di hari H. Karena kan kalau di hari H kadang udah syuting sampai jam 2 pagi gitu. Iya, 2 pagi sih. Di jam 10 malam Udah misalnya. nggak objektif lagi ya. Iya, udah iniannya, capek gitu. udah Nggak capek. objektif jadi kayak kocak nih, udah jadi kocak. Kadang udah aja. terlalu capek tuh bisa jadi lucu. Misalnya, Iya, bener. tapi lucunya tuh buat kita doang gitu. Iya, belum tentu buat audiens. Buat audiens. Betul. Benar. Berapa lama sih syutingnya? Sebulan lah ya. Hampir sebulan Di sih. Jakarta Full. Jakarta. Kalau aku ada di Anyer, Oh benar. Anyer. Mungkin ada di Anyer. Bogor juga ada. Jakarta, Bogor, Anyer. Oh iya. Termasuk situasi penjara itu juga di... Itu di Jakarta. Itu Jakarta. Lu full di Jakarta berarti ya? Aku di Jakarta full. Jakarta. Aku di Jakarta full. Well, thank you banget nih Vino. Terima kasih dan banget. Christo. Dan sebelum kita sudahi, silahkan mengingatkan ke sahabat Kompas untuk jangan lupa tanggal 24 Oktober ada My Annoying Brother. Sahabat Kompas, mulai tanggal 24 Oktober jangan lupa untuk nonton My Annoying Brothers. Jangan lupa yang ini ya. yang ini. Jangan salah posternya. film, jangan salah Betul. film. Dan jangan membajak, jangan video-video Ya, betul. adegannya. Oke? Oke, thank you sahabat Kompas. Sampai berjumpa lagi.